wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya teman-teman. Selamat datang di podcast mini kita pada sore hari ini. Nah, dimana kita di sini akan ngobrol-ngobrol tentang ledakan penduduk, lahan menyempit, dan dilema pada pembangunan pertanian. Oke, karena isu ini sangat penting sekali pada sekarang ya, yang dimana penduduk itu terus meningkat, tetapi lahannya itu semakin menyempit. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol bareng teman-teman saya. Di sini ada Ali Hasan, halo, dan juga ada Talita. Halo. Di sini kita akan membahas dampak dari penyempitan lahan tersebut. Oke, baik. Kalau kita lihat dari data BPS tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia udah lebih dari 278 jiwa. Naik terus setiap tahunnya. Nah, masalahnya lahan pertanian justru menyusut dalam 10 tahun terakhir, lebih dari 650.000 hektar. 650.000 hektar. Sawah berubah fungsi jadi permukiman atau industri. Nah, ini yang disebut dilema. Penduduk butuh pangan, tapi lahan buat produksi pangan malah hilang. Bener banget, Li. Nah, jadi dampaknya tuh langsung kerasa banget ke sektor pertanian. Yang pertama, produktivitas pangan nasional bisa terganggu karena lahan yang makin terbatas. Nah, yang kedua, petani kecil sering jadi pihak yang paling dirugikan karena lahannya yang digusur atau dijual. Nah, yang ketiga, muncul tantangan besar buat ketahanan pangan nasional. Kalau kebutuhan pangan naik, tapi produksi nggak seimbang, bisa muncul resiko impor pangan meningkat. Nah, aku setuju banget nih sama kalian berdua ya, dimana ini bukan hanya soal jumlah penduduk yang terus meningkat, tetapi juga pola pembangunan di kota itu semakin padat ya. Nah, lahan-lahan di pinggiran juga dialihfungsikan, tapi gak ada keseimbangan ya antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lahan ya. Nah, dari sini untuk di lahan pertanian ini, padahal pertanian tuh basis dari kehidupan kita ya, yang dimana dari situ tuh ada pangannya, tenaga kerja juga ada. Nah, jadi kalau dibiarkan, kita bisa kehilangan kemandirian pangan, dan juga kita akan semakin bergantung kepada impor. Nah, kalau dari sisi kebijakan, sebenarnya pemerintah udah punya langkah-langkah seperti lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B yang tujuannya menjaga agar lahan pertanian tidak beralih fungsi. Tapi implementasinya sering lemah. Masih banyak daerah yang kurang tegas menegakkan aturan atau justru izin alih fungsi lahan masih gampang keluar. Alih fungsi lahan sawah menjadi area non-persawahan. Pemerintah berencana melakukan alih fungsi lahan pertanian di Pulau Jawa untuk program 3 juta rumah. Komisi 4 Alih fungsi lahan sawah ditemui usai rapat dengan Komisi 2 DPR. Alih fungsi ini tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Seperti dalam Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat alih fungsi lahan pertanian sebanyak lebih dari 79.000 hektar dalam 5 tahun terakhir. Jadi perlu banget komitmen pihak yang kuat untuk melindungi lahan pertanian ini. Setuju, Ton. Tapi bukan cuma pemerintahan, kita juga punya peran. Generasi muda bisa jadi motor penggerak,
lewat pertanian modern. Sekarang udah banyak teknologi yang bisa dipakai kayak smart farming, hidroponik, dan urban farming. Dengan cara itu kita bisa produktif meski lahan kita sempit. Dan yang paling penting, tumbuh lagi rasa bangga jadi petani karena masa depan pangan ada di tangan kita, Ton. Oke, jadi pada obrolan kita pada sore hari ini yang dimana bisa disimpulkan bahwasanya ledakan penduduk dan penyusutan lahan pertanian adalah tantangan besar buat pembangunan pertanian di Indonesia. Tapi masih ada harapan kalau semua pihak dari pemerintah, petani dan generasi muda bisa berkolaborasi. Oke, terima kasih telah menonton podcast mini kita pada sore hari ini. Jangan lupa jaga bumi kita, jaga pangan, dan tetap peduli sama pertanian ya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.